Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervan Gustiwanjaya dengan NPM 2578296. Di sini saya akan melakukan tugas video hands-on mata kuliah pemrograman jaringan. Oke. Langkah pertama, latihan melakukan konfigurasi dengan mengisi. Oke, di sini kita akan melakukan konfigurasi dengan mengisi nama dan username ya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi menggunakan email. Oke, selanjutnya kita disuruh melakukan perintah git config list. Oke, di sini sudah tertera nama dan emailnya ya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah repository menggunakan nama approach dan npm. Oke, di sini sudah selesai ya. Selanjutnya kita buat 3 file kosong pada repository yang telah dibuat. Oke, di sini sudah selesai membuat filenya. Selanjutnya target status git. Oh, kita lupa masuk ke dalam filenya ya.
C dulu, cd project. Sudah, ini kita melakukan git status. Oke, di sini merah ya. Git file commit. Oke, untuk mengubahnya menjadi hijau kita akan melakukan git add. Git add. Cek lagi, kita menggunakan git status. Oke, filenya sudah hijau ya di sini. Oke, selanjutnya lakukan perubahan lagi dengan menambahkan konten pada file 1. Oke, kita tambahkan konten pada file 1. Oke, sudah. Untuk menyimpan perubahan, cek terlebih dahulu statusnya, lalu lakukan git. Kita lakukan git status. Oke, di sini terdeteksi bahwa ada satu file yang diubah ya. Tambahkan. Lalu kita klik git add. Lalu git commit. Git commit di sini. Oke, di sini sudah diubah ya. Karena selanjutnya T3 jalankan perintah git log pada rules. Satu perubahan. Oke, di sini kita lakukan perubahan pada file yang lain ya. Bebas di sini. Lalu kita cek git log. Git status dulu. Terus ada yang satu diubah, lalu kita git add. Lalu selanjutnya git commit. File 3. Oke, selanjutnya lakukan git log. Kita git log dulu ya. Git log. Oke,
Di sini sudah terdapat dua riwayat perubahan ya. Ini ID commitnya. Oke. Selanjutnya git tag gitu. Oke, di sini kita akan membuat git tag dulu ya. Kita buat git tag sini. Git tag git v1 v1.0. Show. Git show. Oke, di sini sudah ada git tag-nya. Satu dan oke, selanjutnya sekarang kita lagi memiliki minimal 2 commit dari latihan. Nama sudah, nampilkan daftar tag sudah, nampilkan detail informasi dari tag yang buat minta git show sudah. Selanjutnya kita akan masuk ke VCS ini ya. Ini hanya akan menyimpan selisih perbedaan atau perubahan file yang belum ditandai dengan versi terakhir. Yang ini ya. Ini sebelum dilakukan perubahan dan ini sesudah. Selanjutnya kita git diff copy. Ini ada 2. Oke, selanjutnya latihan 5. Buatlah sebuah public repository GitHub dengan nama init npm nama lengkap. Oke, di sini saya sepertinya sudah membuat akun GitHub ya. Kita login dulu, kita buat repository ya di GitHub. Oke, sepertinya jaringan saya sedikit lag ya. Kita buat init npm. Oke, public repository.
bisa jadi ya. Kita copy, masukkan HTTP pada akun, bikin ke GitHub. Setelah membuat repository GitHub, kita akan mengupload semua perubahan dari lokal ke GitHub. Jadi kita akan mengupload yang dari lokal kita ini ke dalam GitHub kita yang tadi di Chrome ya. Ini kita menggunakan git remote add. Git remote add GitHub. Oke, sudah. Selanjutnya kita dapat git post. Terus kita melakukan git post. Kita berhasil dapat. Coba kita cek di Chrome ya. Kita refresh. Tunggu. Oh, sepertinya ini sedang loading ya. Jadi tunggu hingga selesai. Oh, belum selesai. Oke, mohon maaf tadi mungkin videonya akan saya potong ya, dikarenakan tadi saya harus login dulu menggunakan Gmail dan kata sandi saya ya, menggunakan browser bawaan ini. Ketika saya login menggunakan Chrome, ternyata dia tidak bisa sinkron ke dalam CMD-nya. Nah, di sini sudah selesai, dia autentikasinya sudah sukses dan akan kita lanjutkan ya. Oke, master, dan lakukan perubahan pada repository Anda atau menambahkan file baru selain yang telah Anda lakukan pada latihan 3. Oke, di sini kita ubah dulu di dalam file. Kita ubah menjadi save, lalu kita git status, caps sini ada yang diubah, kita git add, lalu kita akan git commit, apa tadi ya,
git commit n file 1 n file 2. Oke, sudah selesai. Lalu untuk selanjutnya push mana repository git push, kita lakukan push ke dalam GitHub, git push. Astaga. Kita menggunakan kode ini. Oke, sedang loading. Oke, coba kita cek ya ke dalam GitHub kita file 2. Nah, di sini sudah tertulis file yang kita edit tadi ya di dalam sini. Jadi kita edit sini akan muncul juga di dalam GitHub-nya ketika kita nge-push GitHub-nya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan sebuah git clone ya. Git clone Oke, di sini kita telah berhasil mengcloning. Lalu kita pindahkan foldernya. Oke, sudah kita pindahkan ke dalam sini. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan push tag ya. Push tag di sini kita lakukan dulu push tag. Tag yang dibuat komputer lokal tidak akan otomatis kita lakukan sini.
Oke, selanjutnya kita melakukan push tag menggunakan ini ya, plugin text. Sedang loading, kita tunggu saja. Oke, coba kita cek di dalam sini. Refresh. Oke, tagnya di sini sudah ditambahkan ya. Sudah ada. Selanjutnya push semua tag yang sudah dibuat kontrol lokal ke GitHub sesuai tampilannya. Oke, sudah. Bagian 9 jelaskan apa yang maksud dengan git pull. Oke, untuk git pull menurut saya itu git pull itu untuk mengambil perubahan ya yang ada di dalam GitHub. Dalam GitHub kita ini memasukkannya ke dalam git lokal kita. Jadi agar perubahan dalam GitHub ini sinkron dengan git lokalnya ya. Seperti itu. Seperti kita contohkan ya. Contohkan kita ubah misalnya kedua, kita tambahkan Oke, di sini sudah kita tambahkan. Lalu akan kita lakukan git pull. Oke, sini coba kita cek ke dalam filenya. Nah, di sini filenya sudah ditambahkan ya zzzz sini, sama seperti yang ada di dalam GitHub-nya. Jadi fungsi git pull sebenarnya untuk menyinkronkan yang ada di dalam GitHub ke dalam git lokalnya kita. Oke, rasa cukup sekian saja. Mohon maaf bila ada salah ucapan maupun apapun itu. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.